Rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada siang hari ini saya izin mendoakan dan menyapa, mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan kenikmatan dan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita juga tidak lupa karena di hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan apa yang akan kami bagikan atau sharingkan pada kesempatan kali ini merupakan bagian daripada bentuk wujud kecintaan kita yang sesungguhnya kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi hadis-hadis Nabi berupa perkataan, perbuatan, sesuatu yang dibiarkan dan kita ikuti, maka itu menjadi sunnah dalam berkehidupan dan akan mendapatkan pahala jika dilakukan dengan kadar keikhlasan yang sempurna, insyaallah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini akan menampilkan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi atau Imam An-Nawawi dari Ad-Dimashqi, yang juga beliau menuliskan kitab Syarah Sahih Muslim, juga beliau menulis kitab At-Tibyan, juga menulis kitab Hadis Al-Arba'in. Ini salah satu karya beliau yang sangat terkenal. Pada kesempatan kali ini di halaman 339 jika kitabnya sama. Ini terbitan Surabaya ya. Begitu. Tentang apakah benar ya sholat yang kita lihat misalnya secara umum ketika berjamaah itu barisannya semuanya pada ngangkang dengan melebarkan kaki bahkan lebih lebar daripada bahunya, seperti itu. Dirapatkan semuanya atau dirapatkan satu? Nah, kami belum mendapatkan ya. Kami tidak menyebut tidak ada, tapi kami belum mendapatkan dalil tentang harus rapatnya semua barisan dalam sholat. Jadi kalau teman-teman punya silakan diajukan di komentar nanti dengan bahasa yang sopan. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit edukasi, karena ada yang mengatakan aku akan berpindah dari kelompok ini kalau seandainya sholat kami salah. Nah, ini bukan menyalahkan ya, tapi meluruskan dengan dalil gitu. Jadi dari yang pertama ini, ketika Rasulullah SAW ketika iqamat telah dikumandangkan untuk sholat didirikan, maka Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada para sahabat dan berkata, aqimu sufufakum wa tarassu. Jadi luruskan, rapikan barisan, tegakkan saf kalian dengan lurus, dengan rapi, itu kan, luruskan, rapikan, karena fa ini arakum min warai zuhri, karena Rasulullah SAW itu sebenarnya aku bisa melihat kalian dengan punggungku gitu. Jadi dari arah Rasulullah menghadap ke arah kiblat, tapi dari arah punggungnya bisa melihat rapi tidaknya para sahabat yang sholat di belakang beliau, seperti itu. Ini hadisnya lafaznya dari Imam Al-Bukhari bilafzi ya, lafaznya Imam Bukhari dan wa Muslimun bin ma'nahu. Jadi secara makna dari lafaz Imam Bukhari. Kami sudah mengecek dari kitab Sahih Muslim, di kitabnya nomor hadisnya kalau tidak salah tadi nomor hadis 433 ya. Seperti ini dalam Sahih Bukhari sekitar 700 berapa gitu. Dan ini sambungan daripada hadis di nomor hadis 1088 di kitab Riyadhus Shalihin ini, wa fi riwayatin lil Bukhari. Jadi dalam riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukharinya, wa kana ahaduna yulziku min mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Jadi salah satu di antara kami itu, ini sambungan dari salat tadi ya, ketika barisan safnya diluruskan itu, ahaduna ini satu ya. Salah satu di antara kami atau seorang di antara kami itu yang berdempetan seperti ini ya, ini misalnya ini kaki, telapak kaki itu satu orang saja yang merapatkan kakinya itu sudah mewakili kesempurnaan sholat. Nah, seperti itu kalau kita melihat daripada penjelasan dari sini. Ahaduna, salah satu di antara kami itu ya merapatkan bahunya ya, mangki bahu bimangkibi sahibihi, merapatkan bahunya kepada lengan tangan temannya yang paling atas ya, sama berarti bahu sama bahu bertemu. Jadi sedikit ditempelkan ya, bukan ditekan, didorong bukan, tapi ditempelkan pelan. Nah, ini ya, menempelkan bahu kami dengan bahu sahibihi, nah, teman yang di sebelahnya maksudnya. Jadi dari barisan yang banyak, misalnya ada 100, misalnya masjid yang besar ada 30 orang, hanya cukup satu yang merapatkan barisan itu bahunya. Dan kalau dalam hadis yang berbeda dituliskan juga yang ukurannya bahu, nanti telapak kaki itu akan juga mengikuti. Jadi misalnya hanya cukup dengan seperti ini, misalnya renggangan seperti ini, dicontohkan seperti ini, tidak harus seperti ini gitu kan. Ini udah mencukupi gitu, dan hemat barisan. Jadi jangan sampai barisannya bisa diisi 20, karena ngangkang posisi sholatnya dalam berbaris bisa hanya muat 10 orang misalnya. Jadi selain merapatkan bahu kepada bahu temannya, yaitu qadamahu bi qadamihi, yaitu jadi kakinya juga hanya satu ya, telapak kaki hanya satu.
Dan ini ukuran bahu. Jadi kalau bahunya segini terus kakinya segini, nah ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, hindari menyalahkan amalia orang lain jika kita ternyata memang tidak rajin baca atau belum membaca sama sekali. Mudah-mudahan ini jadi edukasi. Tidak usah sombong, tidak usah mengatakan saya akan berpindah dari kelompok ini ke kelompok ini. Kalau misalnya sholat kami ada yang salah, silakan sebutkan. Ini baru satu. Nah, itu betul. Yang lain-lain lagi nanti akan ketemu lagi. Kalau misalnya kita menampakkan kesombongan, Allah akan turunkan atau Allah akan hinakan kita dengan sombong kita itu. Karena sombong itu adalah bentuk pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu hanya Allah yang berhak menyandangnya, bukan kita gitu. Kalau kita yang memakai sombong tidak akan kuat seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.